Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Miskianti dengan NIM 230121604277 dari offering A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan bacaan yang berjudul Teaching with Asynchronous Video. Teaching with Asynchronous Video. Pendahuluan kekuatan video asinkronus. Jumlah kursus online meningkat secara eksponensial ketika pandemi ini tiba-tiba membatasi sebagian besar pembelajaran tatap muka. Alat konferensi video memungkinkan instruktur dan siswa terlibat dalam interaksi real-time, sambil mempertahankan jadwal kelas yang sama seperti sebelum pandemi, yang membuatnya nyaman bagi banyak instruktur dan siswa. Namun, banyak instruktur dan siswa dengan cepat menyadari bahwa konferensi video memiliki keterbatasan. Instruktur merasa lebih sulit untuk melibatkan siswa yang rentan terhadap gangguan, baik pendidik maupun siswa menghadapi masalah teknologi baru dan keterbatasan Wi-Fi ketika beberapa orang dalam satu rumah menghadiri konferensi video secara bersamaan. Bagaimana guru dapat berkolaborasi dengan siswa melalui koneksi pribadi yang kaya membantu mereka belajar? Salah satu pendekatan adalah video asinkronus. Teknologi ini yang berbeda dengan konferensi video memungkinkan siswa dan guru merekam tanggapan mereka sebagai bagian dari diskusi tanpa harus terjadi pada waktu yang sama. Artinya, peserta memiliki keterbatasan untuk merekam video kapanpun dan dimanapun mereka inginkan. Selain itu, kemungkinan mereka untuk menonton video orang lain pada waktu yang tepat yang mereka pilih sendiri, atau mereka dapat membagi cara mereka menonton video tersebut sehingga mereka dapat memiliki jeda penting selama percakapan. Selain meningkatkan fleksibilitas, diskusi video asinkronus ternyata memiliki banyak manfaat lain, yaitu diantaranya yang pertama, pertukaran yang kaya seperti percakapan. Yang kedua, peningkatan kehadiran sosial dan perasaan kedekatan di kelas. Yang ketiga, peningkatan motivasi siswa, hubungan dosen dan mahasiswa yang lebih kuat. Yang kelima, peningkatan kolaborasi dan rasa kepercayaan anggota kelompok. Yang selanjutnya, umpan balik kinerja yang lebih mudah dan lebih baik. Peningkatan partisipasi dari beberapa kelompok siswa seperti introvert yang lebih menyukai interaksi asinkronus. Bagaimana instruktur dapat menggunakan video asinkronus? Pada awalnya kita mungkin kesulitan memahami bagaimana video asinkronus dapat diintegrasi ke dalam kehidupan kerja sehari-hari kita dengan teknologi baru apapun. Namun, kita dapat menjawab pertanyaan kapan kita bisa menggunakan video asinkronus. Pesan teks seringkali lebih cepat jika komunikasi memerlukan efisiensi. Namun, penelitian kami menemukan bahwa ekstrovert merasa video berkomunikasi lebih cepat dan tidak semua orang bisa mengetik dengan cepat. Video asinkronus bagaimanapun mungkin merupakan solusi yang bagus jika Anda ingin membangun hubungan yang lebih kuat saat berbicara dengan orang lain, dan jika komunikasi dilakukan dari jarak jauh. Misalnya, Patrick Lauta dan rekan penulisnya telah membahas bagaimana pengajar dapat menggunakan video asinkronus sebagai bagian dari pengajaran mereka dalam berbagai cara. Michael Moore, pionir disiplin pembelajaran online, pernah berpendapat bahwa ada 3 jenis interaksi penting dalam kursus online. Pertama, siswa berinteraksi satu sama lain. Kedua, mereka berinteraksi dengan materi pelajaran itu sendiri. Ketiga, mereka berinteraksi dengan instruktur mereka. Ketiga jenis interaksi ini dapat menjadi panduan dalam menggunakan video asinkronus secara efektif dalam pembelajaran daring. Dengan berkembangnya pendidikan online, kita telah belajar bahwa pembelajaran yang efektif membutuhkan hubungan antar manusia. Bahkan ketika kita tidak berkumpul satu sama lain di ruang kelas, pengalaman siswa membaca buku teks, menyelesaikan tugas, dan mengikuti ujian tanpa berbicara dengan instruktur seringkali tidak bermakna.
Pembelajaran pada dasarnya bersifat sosial, kata Richard Kulata, Chief Executive Officer Masyarakat Internasional untuk Teknologi dalam Pendidikan dan mantan Direktur Kantor Teknologi Pendidikan untuk Departemen Pendidikan di Amerika Serikat. Kita perlu melihat perubahan dalam menggunakan teknologi, lebih sedikit untuk menyajikan konten dan lebih banyak sebagai alat untuk merancang dan membuat eksplorasi dan menghubungkan. Diskusi menggunakan video asinkronus. Dalam banyak kasus, komunikasi video asinkronus adalah cara terbaik untuk menggabungkan diskusi tatap muka dan teks. Pesan video direkam mirip dengan komunikasi berbasis teks dan memungkinkan fleksibilitas dan partisipasi yang tinggi. Siswa dapat menonton dan merespon pesan video segera setelah dikirim. Pesan-pesan ini juga mengandung isyarat komunikasi dan kesetiaan yang membantu membuat komunikasi tatap muka lebih kuat. Meskipun demikian, instruktur harus memperhatikan kelemahan pesan video. Pertama, merekam dan memposting pesan mungkin terasa lebih nyaman bagi siswa pada awalnya. Namun, siswa mengatakan bahwa ketidaknyamanan mereka cenderung berkurang secara signifikan setelah beberapa postingan karena perlu mencari tempat yang relatif tenang untuk merekam video dan karena membaca sekilas video lebih sulit daripada membaca sekilas teks. Pesan video mungkin kurang nyaman dibandingkan pesan teks, namun dalam kebanyakan kasus, peserta penelitian menemukan keuntungan lebih besar daripada kerugiannya. Meningkatkan pembelajaran berbasis masalah dengan video asinkronus. Meningkatkan pembelajaran bersifat masalah dengan video asinkronus ketika peserta ingin merekam video. Merekam secara asinkronus bukan semuanya pada waktu yang sama. Seperti dalam konferensi video ini adalah cara yang dapat membantu mendukung pembelajaran berbasis masalah dengan baik. Anggota tim pemecahan masalah dapat membangun hubungan dan koneksi melalui video asinkronus yang mirip dengan konferensi video. Rasa ikatan ini sangat penting untuk kerja sama dan saling penting untuk kreativitas tim karena membangun kepercayaan dalam tim dan membuat setiap anggota tim merasa aman secara psikologis dan berbagi ide. Salah satu dari 4 elemen penting yang dikemukakan oleh Neil Anderson dan Michael West adalah keamanan psikologis ini. Aspek-aspek ini termasuk visi kelompok bersama, komitmen terhadap keunggulan setiap anggota tim, dan dukungan terhadap inovasi dan organisasi. Dalam penelitian kami menemukan bahwa video asinkronus dapat meningkatkan rasa keterhubungan dan komunikasi karena mereka dapat mengomunikasikan isyarat nonverbal. Selain itu, video asinkronus juga dapat membantu pembelajaran berbasis masalah dengan 2 cara lain. Pertama, dengan memberikan lebih banyak informasi tentang konteks masalah, dan kedua, dengan memungkinkan komunikasi tim yang efektif. Semua ini berarti bahwa jawaban terbaik harus disesuaikan dengan situasi pengajaran Anda. Di dalam kebenaran tersebut terdapat beberapa kesimpulan penting. Instruktur harus berusaha memahami kekuatan dan kelemahan berbagai teknologi komunikasi dan mempertimbangkan secara matang mana yang paling efektif untuk setiap kegiatan pembelajaran. Instruktur harus memperhatikan peralihan dari satu modalitas ke modalitas lainnya sehingga siswa memahami kemana mereka harus pergi berdiskusi dan alasannya. Keberagaman dapat membantu karena memungkinkan siswa dengan preferensi belajar yang berbeda untuk berpartisipasi dengan cara yang mereka anggap paling nyaman. Menyadari kebutuhan siswa dan memberikan cara alternatif bagi siswa untuk berpartisipasi dalam percakapan jika diperlukan. Seringkali kompromi harus dilakukan antara fleksibilitas, kesetaraan, dan kesetiaan. Baru-baru ini, video asinkronus telah muncul sebagai salah satu teknologi yang mungkin menjanjikan sebagai metode pendidikan yang fleksibel dan memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan diskusi berbasis teks. Ini mungkin bukan jawaban yang tepat untuk setiap skenario pengajaran, tetapi ini bisa menjadi petunjuk lain bagi instruktur.